Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi dari mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi. Lalu kita masuk ke materinya, yaitu pertemuan pertama yang berisi materi tentang project management. Oke, pertama, project management adalah metode perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang bisa digunakan perusahaan untuk menyelesaikan proyek. Di dalamnya terdapat berbagai proses yang dimulai dari inisiasi, pembentukan strategi, pelaksanaan, pengawasan, hingga penutupan. Lalu materi selanjutnya yaitu adalah proyek. Apa itu proyek? Proyek merupakan usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau layanan unik atau hasil. Lalu materi ketiga, output dari proyek. Output dari proyek itu adalah suatu produk, suatu kemampuan untuk melaksanakan sebuah pelayanan, atau dalam artian yaitu adalah pelayanan. Oke, lalu materi selanjutnya, materi keempat, yaitu adalah proyek itu berupa apa saja sih? Oke, proyek itu proyek berupa apa saja itu? Proyek itu berupa pengembangan sebuah produk baru, layanan baru, pembangunan sebuah infrastruktur, atau pembangunan sebuah gedung contohnya, atau pembangunan bisnis baru atau pekerjaan baru di lapangan pekerjaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu masuk ke pertemuan ketiga dengan judul materi manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan memastikan bahwa proyek yang terdiri dari semua pekerjaan penting berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan proyek tersebut secara aman dan juga secara sempurna tanpa ada halangan apapun. Baik, materi lanjutannya yaitu proses manajemen cakupan proyek. Apa saja step-stepnya dan ada berapa stepnya, yaitu berikut. Step pertama itu adalah kumpulan persyaratan. Kumpulan persyaratan ini adalah proses dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek, yaitu proyek itu sasarannya untuk apa dan bagaimana sasarannya. Lalu selanjutnya itu kesuksesan proyek secara langsung dipengaruhi oleh kepedulian yang diambil dalam menentukan dan memanage persyaratan produk dan produk. Oke, selanjutnya itu adalah persyaratan meliputi harapan-harapan dan kebutuhan sponsor, pelanggan, dan stakeholder lainnya yang didokumentasikan dan terukur. Baik, kita masuk ke pertemuan keempat dengan judul materi yaitu adalah pembuatan WBS dari proyek pembuatan aplikasi. Dan untuk materi ini sedikit saja karena di sini cara pembuatan WBS-nya jadi agak sulit dijelaskan, mungkin sedikit dijelaskan. Oke, baiklah saya jelaskan. Yaitu pertama yaitu adalah project summary. Project susunan paling atas yaitu project summary, jalan dari project ini bagaimana dan penjelasan project ini. Lalu masuk ke percabangan sebelah kiri yaitu desain fase. Desain fase ini kita mendesain sebuah aplikasi itu bagaimana, tampilan depannya bagaimana, desain awalnya bagaimana. Lalu masuk ke percabangan lagi. Di sini ada dua percabangan, kita masuk ke percabangan lagi sebelah kiri. Percabangan sebelah kiri yaitu ada first design fase. Di sini desain fase ini first design fase ini adalah desain pertama atau desain prototipe, desain awal. Di sini kita masuk percabangan lagi yaitu adalah start milestone. Ini agak kurang ngerti di start milestone apa. Lalu kita masuk aja ke percabangan kedua, yaitu percabangan kedua dari first design fase yaitu desain task pertama. Desain task pertama ini adalah tujuan desain ini apa, atau desain ini contohnya desain tampilan depan, tujuannya untuk apa. Baiklah, kita ke percabangan sebelah kanan dari desain fase yaitu second design fase. Second design fase ini adalah desain kedua atau desain selanjutnya dari aplikasi yang sedang dikerjakan di dalam proyek ini atau dalam proyek ini. Sama seperti sebelumnya yang
yaitu proses desain fase. Di sini kita memiliki 3 percabangan. Percabangan pertama itu desain task 2. Di sini kita desain ini tasnya atau tugas dari desain ini apa, seperti apa, dan untuk apa. Lalu percabangan kedua yaitu desain task 4. Desain task 4 ini dia tugas line desain ini apa, atau tugasnya selanjutnya itu apa dan bagaimana. Baik, di sini kita masuk ke percabangan selanjutnya, percabangan ketiga dari second design fase, yaitu end design milestone. Di sini kita sepertinya desainnya berakhir di sini, bagian desain berakhir di sini, dan di sini seperti memang berakhir di sini. Lalu kita masuk ke percabangan project summary yang ada di bawahnya, yaitu programming fase. Programming fase itu adalah fase pemrograman di dalam aplikasi ini, pembuatan coding, penyusunan coding, dan penyusunan tugas. Lalu ada percabangannya dari programming fase, yaitu program task pertama, yaitu tugas program pertama ini apa. Contoh programnya di sini kita ingin membuka aplikasi, kita buat. Tujuan program ini adalah untuk membuka aplikasi atau membuka list berikutnya. Lalu percabangan kedua yaitu program task kedua, yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu adalah pemrograman tugas coding ini, tugasnya untuk apa. Baru di sini end program milestone kembali, yaitu percabangan ketiga, yaitu end program milestone, yang artinya di percabangan terakhir ini adalah berakhirnya atau selesainya dari programming fase. Baik, ini pertemuan kelima dengan judul materi manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek ini adalah proses-proses yang diperlukan untuk mengatur penyelesaian proyek dengan tepat waktu tanpa mengalami keterlambatan sedikit pun. Yaitu materi selanjutnya adalah proses pada manajemen waktu. Materi selanjutnya yaitu adalah proses pada manajemen waktu di dalam proyek. Step pertama, penggambaran aktivitas. Penggambaran aktivitas adalah proses mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverable. Lalu aktivitas penyediaan suatu dasar untuk memperkirakan penjadwalan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek apakah bekerja dengan semestinya tanpa mengalami kendala. Step kedua ini adalah urutan aktivitas. Urutan aktivitas adalah proses pengidentifikasian hubungan-hubungan dokumen di antara aktivitas proyek. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek, atau dengan menggunakan manual atau teknik-teknik yang diotomatiskan di dalam sebuah software atau perangkat lunak. Baik, kita masuk ke step ketiga, atau mungkin bisa ya step ketiga, yaitu perkiraan aktivitas sumber daya. Perkiraan aktivitas sumber daya adalah proses perkiraan jumlah dan jenis material, orang, peralatan, atau persediaan yang diperkirakan untuk melaksanakan masing-masing aktivitas di dalam sebuah proyek. Step keempat, perkirakan jangka waktu aktivitas. Memperkirakan jangka waktu aktivitas ini adalah sebuah proses memperkirakan jangka waktu pengerjaan sebuah proyek. Apakah pekerja di dalam proyek ini mengerjakan aktivitas mereka masing-masing itu dengan baik dan dengan waktu yang tepat atau tidak. Lalu di sini kita bisa memantau kapan mulai dan kapan berakhirnya pekerjaan di dalam proyek tersebut. Lalu kita dapat memantau atau dapat memperkirakan kapan proyek ini selesai dan juga kapan proyek ini dimulai. Lalu masuk ke step berikutnya, step kelima. Step kelima adalah jadwal pengembangan. Jadwal pengembangan adalah proses urutan-urutan aktivitas penelitian, yaitu jangka waktu, persyaratan sumber daya, dan batasan-batasan jadwal untuk menciptakan jadwal proyek. Berikutnya yaitu adalah memasukkan aktivitas, jangka waktu, dan sumber daya ke dalam alat bantu penjadwalan guna menghasilkan
menghasilkan satu jadwal yang direncanakan dalam melaksanakan aktivitas proyek. Step ke-6 ini adalah kendali jadwal. Kendali jadwal adalah proses pemantauan status proyek untuk kemajuan proyek dan mengatur perubahan-perubahan untuk jadwal baseline, atau bisa dikatakan ini adalah pengendalian jadwal kerja, di mana agar pekerjaan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala atau tanpa melewati waktu yang ditentukan. Baik, untuk materi pertemuan ke-5 ini itu saja, karena memang sudah dijelaskan. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, ke pertemuan ke-6. Baik, untuk pertemuan ke-6 materinya berjudul manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek adalah proses-proses yang dilibatkan di dalam perkiraan, penganggaran, dan pengontrolan biaya sedemikian rupa sehingga proyek dapat diselesaikan dalam anggaran yang disetujui. Materi selanjutnya itu adalah proses-proses pada manajemen biaya proyek, dan itu terbagi dari 3 tahap. Baik, untuk materi selanjutnya itu adalah proses-proses pada manajemen biaya proyek, dan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah perkiraan biaya. Perkiraan biaya adalah pengembangan perkiraan sumber daya moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Perkiraan biaya secara umum dinyatakan di dalam unit-unit dari beberapa mata uang, yaitu dolar, euro, yen, dan lain-lain. 2. Menentukan anggaran. Menentukan anggaran adalah proses pengumpulan biaya-biaya yang diperkirakan dari paket pekerjaan atau aktivitas yang individual untuk menetapkan sebuah baseline yang diberi hak. Baseline ini meliputi sebuah anggaran yang diberi hak tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Selanjutnya nomor 3, kontrol biaya. Kontrol biaya adalah proses pemantauan sebuah proyek untuk memperbarui anggaran proyek dan memanage perubahan. Baik, untuk pertemuan ke-6 begitu saja materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.